Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NPMG 1F022049. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas besar mengenai penggunaan aplikasi Wireshark. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu Wireshark, bagaimana cara penggunaannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Wireshark. Wireshark merupakan perangkat lunak open source yang andal untuk menganalisis jaringan. Alat ini memungkinkan pengguna untuk langsung menangkap paket-paket data yang bergerak dalam jaringan. Kemudian, manfaat dari penggunaan Wireshark ini adalah memecahkan masalah jaringan dengan menganalisis dan mencari akar penyebabnya, menganalisis protokol jaringan untuk memahami bagaimana data dikirim dan diterima, memastikan keamanan jaringan dengan mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, memahami komunikasi di seluruh jaringan dengan menyelidiki aliran data, mengidentifikasi masalah komunikasi yang muncul untuk solusi yang tepat, mendeteksi serangan berbasis jaringan seperti pemindaian port, dan serangan menggunakan protokol seperti VTP, ICMP, atau BitTorrent, dan mendukung insinyur perangkat lunak selama pengembangan dan pengujian dengan analisis data yang mendalam. Kemudian, fungsi Wireshark ini ada pengambilan paket, yang dimana Wireshark mendengarkan koneksi jaringan secara real time dan mengambil semua aliran lalu lintas. Kemudian ada pemfilteran, di mana Wireshark memiliki kemampuan untuk mendorong dan menyaring data yang diambil menggunakan filter. Kemudian ada visualisasi, yang dimana Wireshark memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi isi paket jaringan dengan detail. Ini juga memungkinkan visualisasi seluruh percakapan dan aliran jaringan yang sedang terjadi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Wireshark, di mana Wireshark memiliki beberapa kelebihan yang mencukupi, seperti kemampuan analisis paket yang sangat kuat untuk membedah lalu lintas jaringan dengan akurat tinggi, dukungan yang luas terhadap berbagai protokol jaringan seperti TCP, UDP, dan DHCP. Kemudian kemampuan untuk mendekripsi protokol seperti IPsec, SSL, WEBS, dan WPA, sehingga memungkinkan analisis terhadap lalu lintas yang terenkripsi. Kemudian fitur ekspor data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam berbagai format seperti XML, PostScript, dan teks, biasa untuk analisis lanjutan dan pelaporan. Kemudian Wireshark ini gratis dan bersumber terbuka, sehingga dapat diakses oleh siapa saja tanpa biaya lisensi. Kemudian kompatibilitas dengan berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Unix, menjadikan alat yang fleksibel untuk digunakan di berbagai sistem operasi. Namun, Wireshark memiliki kekurangan dalam mendeteksi dan menangkap lalu lintas dari perangkat jaringan nirkabel atau wireless, yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna yang melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Di sini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan Wireshark dan cara memfilter paket. Di sini diminta untuk minimalnya 5, dan lakukan uji coba pembacaan paket untuk menentukan username dan password dari sistem. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, di sini kita dapat memilih WiFi atau internet yang sedang digunakan. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu fitur yang ada di dalam Wireshark. Di sini ada time. Time ini adalah waktu pemeriksaan atau waktu yang ditangkap oleh Wireshark. Kemudian ada source. Di sini merupakan alamat IP atau sumber paketnya. Di sini ada destination, yaitu alamat tujuan atau penerima paket.
Jadi source ini mengirimkan dan destination ini menerima paket. Kemudian di sini ada protokol yang dimana nih protokol yang digunakan dalam paket tersebut. Di sini ada TCP, ARP, dan MDNS dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada like, di sini adalah ukuran paketnya. Kemudian di sini ada info yang merupakan ringkasan tentang paket yang digunakan tersebut. Dan kita langsung aja dimana masukin ke studi kasusnya itu ada memfiltering paket minimal 5. Di sini kita menggunakan kita coba memfilter pakai DNS. Nah, di sini menampilkan paket-paket yang menggunakan protokol DNS. Di sini ada destinationnya IP 192.168.1.1, kemudian dikirim melalui IP 192.168.1.17 dengan ukuran paketnya 70 dan infonya standar. Kemudian kita coba memfiltering TCP. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya menampilkan protokol TCP dengan source dan destination yang digunakan serta link dan infonya. Dan kita coba untuk ke IP search, di mana kita melihat siapa pengirimnya, beberapa pengirimnya tuh. Sini kita coba IP titik SC. Kita menggunakan sortnya ini saja 192.168.1.17. Oh, di sini SRC ya. Nah, di sini kita melihat IP dari source-nya sama dan mengirim dengan beberapa IP destination yang berbeda dengan protokol juga yang berbeda. Nanti kita melihat destination-nya yang menerima paket. Kita gunakan kode kita menggunakan ini aja yang merah 23 16 158. Nah, di sini kita melihat destination yang sama, penerima yang sama dengan source yang sama juga. Mari kita melihat portnya. Caranya TCP sini kita melihat HTTPS-nya, yaitu adanya 443. Nah, di sini kita melihat port dari 44 ini, 443 ini. Ini kita coba juga untuk 80.
Nah, di sini kita lihat protokolnya, ada juga HTTP-nya dari protokol 80. Kemudian kita lanjut untuk menguji coba pembacaan paket untuk menentukan username dan password dari sistem. Nah, kita di sini sudah menyediakan sistem, yaitu sistem online training and testing. Kita di sini coba untuk memasukkan email atau nickname-nya dan password. Di sini kita menggunakannya saya kasih passwordnya jadi sama Suryani titik 123. Kita login. Nah, sini tidak bisa masuk karena sebenarnya salah. Ini kita kembali ke ini, Parsec. Kemudian kita masuk ke HTTP karena sistem tadi menggunakan HTTP. Di sini kita lihat yang ada post ya. Di sini post untuk login tadi. Kita buka. Nah, kita cari HTML from URL. Nah, di sini kita melihat ya bahwa kita tadi mencoba login dengan menggunakan username atau email Suryaningsih dengan passwordnya Suryaningsih titik 123. Nah, mungkin itu saja tugas besar yang saya implementasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya mengambil sedikit kesimpulan di mana dari penggunaan WSEC ini dapat disimpulkan bahwa fitur filtering sangat membantu dalam menganalisis paket, dan menggunakan WSEC ini dapat melakukan proses capture paket data menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan langsung dari network interface-nya. Alat ini mampu menampilkan informasi detail termasuk data penting seperti username dan password, sehingga menunjukkan pentingnya implementasi keamanan jaringan untuk melindungi informasi sensitif. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.